الدين أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-usul as-sittah. Landasan 6 landasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalahnya yang sederhana, ringkas, tetapi memiliki banyak makna dan banyak arti. Kita sudah sampai pada landasan yang keempat. Syekh Muhammad katakan al-aslur rabi', landasan yang keempat, bayanul ilmi wal ulama, keterangan tentang ilmu dan ulama. Apa itu ilmu dan siapakah yang disebut dengan ulama? Wal fikhi wal fuqaha, apa itu fikih dan apa atau siapa yang disebut dengan al fuqaha? Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka padahal bukan. yakni kita harus membedakan antara orang-orang yang betul-betul ulama dengan orang-orang yang berlagak ulama. Ya, ustadz gadungan atau dai karbitan atau yang lainnya yang bergaya sebagai ulama atau mufti padahal dia tidak memiliki ilmu. Baik. Waqad bayyana Allahu hadzal asla fi awwal suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini dalam awal surat Al-Baqarah. Min qaulihi, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janjiku, niscaya saya akan memenuhi janji kepada kalian. Ila qaulihi, ya, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan apa yang telah aku utamakan kepada kalian dari sekalian umat manusia. Yani Allah Subhanahu wa taala memuliakan bani Israel. Kenapa? Atau dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ini yang menjadi syahid. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsir al-bayyin al-wadih lil ami al-balid. Hal ini semakin jelas dengan keterangan sunnah, hadis dalam masalah ini yang telah dijelaskan dengan kalamil katsir, dengan banyak penjelasan, al-bayyin al-wadih, dengan sangat jelas sekali, lil ami al-balid, bagi orang awam yang bodoh. Jadi orang yang awam sekalipun, masyarakat biasa saja faham tentang hal ini. Tsumma sara hadza aghrabal asya. Akan tetapi anehnya, kenapa pada zaman kita sekarang ini merupakan suatu hal yang paling aneh. Yani belajar ilmu agama kayaknya kok dianggap apa? Kuno ini, ketinggalan zaman ini. Ya, atau kolot. Kampungan. Zaman kayak gini orang sudah sampai ke bulan masih aja belajar ilmu sorof, ilmu nahwu, nah, dan sebagainya. Aneh bukan? Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Apa yang dikatakan Syekh benar. Sehingga orang sekarang membalik. Yang namanya ilmu itu yang sesungguhnya adalah ilmu dunia. Orang yang dikatakan cendekiawan itu kalau dia memiliki pengetahuan tentang dunia. Kalau tentang agama, walaupun pinternya
Kayak apa? Tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Padahal ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar. Itulah hakikat ilmu. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi siwal Qur'ani masghalah. Ya, setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan. Illal fikha wa illal hadis, illal hadisa wa illal fikha fid din. Kecuali hadis dan fikih di dalam agama. Al-ilmu ma fihi haddasana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Ilmu adalah apa yang di dalamnya ada haddasana. Itulah ilmu. Selain daripada itu, maka itu adalah waswasu syayatin, waswas setan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan juga, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh sahabat. Itulah ilmu. Ya. Adapun ilmu-ilmu dunia, jadi ini ikhwan, poin yang sangat penting untuk kita fahami. Bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, dan ilmu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya adalah ilmu tentang agama. Ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar. Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih. Ya, itulah ilmu yang hakiki. Adapun ilmu-ilmu duniawi, kita tidak mengingkarinya. Tetapi ini bukanlah ilmu yang dimaksud dalam pujian Allah Subhanahu wa ta'ala atau pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hukumnya tergantung kepada tujuannya. Orang mau belajar misalkan arsitek, tergantung kepada tujuannya. Orang belajar misalkan bahasa Inggris, misalkan. Kita nggak mengingkari, kita nggak mengatakan haram secara mutlak, enggak juga. Atau belajar matematika, ya, atau belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu dunia, ilmu kedokteran dan sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh dan tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka menjadi baik. Kalau tujuannya jelek, menjadi jelek. Ya, bahkan bisa jadi wajib. Orang belajar bahasa Inggris untuk apa? Untuk berdakwah, misalkan. Insyaallah diberi pahala. Ya kan? Taib. Orang belajar kedokteran, kenapa? Karena masih jarang sekali yang jadi dokter ini. Untuk membantu kaum muslimin. Bagus. Ya, tapi jangan sampai hal itu melalaikan kewajiban inti dari ilmu agama. Bukti yang menunjukkan bahwasanya ilmu dunia bukanlah ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau soal dunia, para sahabat lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ilmu dunia adalah ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, tentu Rasulullah adalah yang paling tahu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Wa akhsyakum lillah, dan saya adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Baik, hal yang menunjukkan juga bahwasanya ilmu dunia bukanlah yang dimaksud ya dalam pujian Allah dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang kafir dan sebagainya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Ya. Mereka mengetahui seluk-beluk tentang dunia, tetapi tentang urusan akhirat mereka lalai. Ayat ini Allah SWT peruntukkan kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang yang meniru gaya mereka, yang menyibukkan dunia, mengetahui seluk-beluk dunia, tapi melalaikan
akhirat. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Innahu la yablughu min ahadihim annahu yuqallibu ad-dirhama bi dhufrihi wa la yuhsinu yusalli." Sungguh akan ada seorang di antara mereka yang bisa menimbang dinar dengan kukunya, tetapi sholat aja nggak becus. Artinya dia nggak perlu timbangan, saking ngertinya tentang dunia, pakai kuku aja ngerti. Ya, tetapi sholat aja nggak ngerti. Padahal sholat adalah sesuatu yang perlu diketahui dan diilmui setiap waktu, setiap hari. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu athar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wasaral ilmu wal fikhu huwal bid'u wad dhalalat. Sekarang ilmu yang syar'i, kemudian fikih pemahaman yang syar'i dianggap sebagai al-bid'ah wad dhalalat. Ini ilmu agama ini ilmu yang mengajak kepada kemunduran, ilmu yang memecah belah umat, ilmu yang menjadikan umat bertikai dan bermusuhan dan sebagainya. Sehingga banyak sekarang orang atau para orang tua minder kalau memasukkan anaknya ke pesantren. Wah, pesantren ini sumbernya teroris. Ada yang sampai seperti itu. Jadi perhatikan apa yang dikatakan Syekh nyata. Pada zaman sekarang ini, pada zamannya beliau, ilmu dibalik menjadi inilah suatu kesesatan. Wahyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Yang paling bagus menurut mereka adalah ilmu syar'i itu adalah dianggap sebagai mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Wasaral ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindikun aw majnun. Dan jadilah ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dan dipujinya. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang zindik atau majnun. Jadi orang-orang yang belajar ilmu agama, orang yang mendakwahkan kepada ilmu agama syar'i, dianggap wah ini orang sesat ini. Aliran keras, atau ini fundamentalis, atau gelar-gelar yang mengerikan lainnya. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafahu fit tahdhiri minhu wan nahyi an huwal faqihul alim. Dan jadilah orang yang mengingkari ilmu dan memusuhinya dan menulis, memberikan peringatan dan melarang darinya, itulah yang disebut sebagai al-faqih al-alim. Jadi diputar balik. Ulama yang benar-benar ulama yang mengajarkan kepada agama Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman salafus saleh dianggap itu orang-orang yang kampungan, orang-orang yang kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya. Sehingga tak aneh kalau di antara orang-orang yang tidak senang dengan ilmu agama, mereka menuding dengan ucapan-ucapan yang kotor. Dahulu Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, pernah mengatakan, "Ma kalamul Hasan al-Basri wa Ibn Sirin illa ka khirfati imra'atin mulqah." Tidaklah ucapan Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, dan Ibn Sirin, Imam Muhammad Ibn Sirin, kecuali seperti secarik kain wanita yang dilemparkan, yang dibuang. Hampir mirip dengan orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyibukkan dengan ilmu agama ini adalah orang-orang ulama haid dan nifas. Yang dipolak-balik cuma kitab aja.
Nggak ngerti tentang apa? Wakil, kenyataan, realita umat nggak ngerti. Hampir mirip dengan sekarang. Atau di antara mereka ada yang mengatakan, loh, nah itu orang sudah sampai ke bulan kok kita masih belajar apa? Ya, masih belajar toharoh, haid, nifas. Ketinggalan. Kapan umat Islam akan maju? Seperti itu. Seperti ini ayyuhal ikhwah, bisikan-bisikan iblis untuk menjauhkan manusia dari ilmu. Ya, oleh karenanya hendaknya kita membentengi diri dan kita harus memahami bahwa ilmu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mempelajarinya adalah ilmu agama, ilmu yang dapat mengantarkan kita bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ilmu yang dapat membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ilmu ini, ayyuhal ikhwah, banyak sekali apa? Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah memiliki pembahasan yang menarik sekali tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Pada juz yang pertama, beliau menampilkan 200 keutamaan ilmu. Ya, 200 lebih tentang keutamaan ilmu. Nggak tanggung-tanggung. Ya, barang siapa yang ingin menelaahnya lebih luas, silakan membaca kitab Imam Ibnul Qayyim tadi. Yaitu apa? Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah. Tapi kita sebutkan di sini beberapa di antaranya. Yang pertama, termasuk keutamaan ilmu adalah bahwa ilmu adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kunci kebaikan, kunci kebahagiaan, kunci kemajuan, kunci kejayaan, semuanya adalah ilmu. Kalau kita tanya kepada semua orang, ya, bahkan semua negara, secara umum, ilmu secara umum lah ya, apa yang menyebabkan dia maju? Mereka pasti akan menjawab karena ilmu. Ya, dan hal ini telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebaikan di sini umum, mencakup kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat itu kuncinya adalah ilmu. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Keutamaan yang kedua, di antara keutamaan ilmu adalah bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir." Sungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Tidak mewariskan uang. Tidak mewariskan harta. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kalau kita ingin warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Ya, carilah ilmu. Itulah warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ahmad dan Imam Ibnu Hibban diceritakan ada kisah menarik bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah suatu hari pergi ke pasar. Kemudian mengatakan kepada para penduduk pasar, "Ya ahlas suq, wahai orang yang di pasar. Ya, kenapa kalian masih di sini?" katanya. Padahal di masjid ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi-bagi warisan. Kok kalian masih di sini aja? Ya, dikirain pembagian apa? Warisan beneran. Akhirnya mereka langsung datang ke masjid.
Datang ke masjid, dilihatnya ada orang baca Quran, ada orang sholat, ada orang menuntut ilmu dan sebagainya. Akhirnya mereka bilang sama Abu Hurairah, Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan, mana nggak ada gitu. Ya, akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya itu pembagi itu. Ya, itu warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ilmu. Kemudian beliau membacakan hadis ini. Baik. Yang ketiga, di antara keutamaan ilmu juga, ayyuhal ikhwah, bahwa ilmu itu kekal. Sekalipun kita setelah meninggal dunia, maka pahala kita akan terus disebabkan dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata amaluhu illa min salas." Ya, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali dengan 3 perkara. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat seperti kalau dia memiliki karya tulis kemudian dibaca. Oleh karena para ulama, misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepada mereka. Kenapa? Karena kitab-kitab hasil karya mereka dimanfaatkan oleh generasi setelah mereka. Ya, oleh karena itu para ulama walaupun meninggal dunia, tapi mereka seakan-akan masih hidup. Mereka terus mendapatkan doa, mendapatkan sanjungan dari generasi yang setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Nah, jadi kemudian ini tentang masalah apa? Ilmu. Demikian juga ulama. Kalau kita ketahui bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, berarti ulama adalah orang-orang yang betul-betul mengerti tentang agama, mengerti tentang Al-Qur'an, mengerti tentang hadis. Ya, itulah ulama. Oleh karenanya, kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang yang berpenampilan ulama padahal bukan ulama. Sebagaimana kata Syekh tadi, harus dibedakan antara orang-orang yang betul alim sama orang yang niru mereka padahal bukan. Jadi apa? Palsu. Niru. Barang tiruan aja. Tapi nggak asli. Ya. Dan ini betapa banyak pada zaman kita sekarang. Jangankan zaman kita sekarang. Zaman dulu sudah banyak. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ini perhatikan ucapan beliau. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Wa qad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza, wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa hisamuhu fi masailid din fa huwa a'lamu mimman laysa kadzalik. Wa hadza jahlun madh. Wandur ila akabiris sahaba wa ulama'ihim ka Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Mu'ad ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit kaifa kanu. Kalamuhum aqallu min kalami Ibn Abbas wa hum a'lamu min. Wa kadzalika kalamut tabi'in aktsaru min kalami sahaba was sahabatu a'lamu minhum." Banyak orang yang terfitnah, kata beliau, pada zamannya ini. Mereka mengira bahwa orang yang pandai berbicara, orang yang pintar debat, itulah orang yang berilmu. Jadi jangan kita menganggap setiap orang pandai berceramah, setiap orang yang pintar menulis itu dianggap sebagai ulama. Karena enggak. Banyak profesor cendekiawan, atau doktor dan sebagainya, pintar ngomong, masya Allah, lancar, fasih. Tetapi, dia tidak memiliki ilmu, ngomong ngalor ngidul, tapi nggak ada apa? Nggak ada ilmunya. Al-Quran dan hadisnya nggak ada. Pintar ngomong aja, 1 jam 2 jam bisa. Tapi apa faedahnya? Nggak ada yang bisa menambah keimanan, nggak ada yang bisa menambah ilmu agama, nggak ada. Falaisal ilmu bikathratir riwayah wala bikathratil maqal. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya pembicaraan. Walakinnahu nurun yukdhafu fil qalb. Tetapi
ilmu itu adalah cahaya yang menancap di dalam hati. Yafhamu bihil abdul haqqa wa yumayyizuhu bainahu wa bainal batil. Di mana seorang hamba dapat mengetahui kebenaran dan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Itulah ilmu. Jadi ini, ayolah ikhwah, harus kita pahami bahwa ulama yang sebenarnya adalah orang-orang yang betul-betul mumpuni di dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh. Adapun para ahlul bidah atau ahlul kalam, para filsafat, para ahli ekonomi atau para ahli politik dan sebagainya, mereka bukanlah ulama. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih mengatakan, ajma'al ulama'u ala anna ahlal kalam wa ahlal bidah laisu bil ulama. Para ulama telah sepakat bahwa ahlul bid'ah dan ahlul kalam, ahlu filsafat, mereka bukanlah ulama. Nah, selanjutnya, al-aslul khamis, bayan wahi subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa wali-wali Allah dan membedakan antara wali Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menyerupai mereka. Sekarang pembahasan kita tentang wali Allah dan orang-orang yang meniru wali Allah padahal bukan wali Allah. Min a'da'illahil munafiqina wal fujjar, dari golongan musuh-musuh Allah, baik dari orang-orang munafik atau orang-orang fujjar, orang ahli maksiat. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Cukuplah dalam tentang hal ini sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Wa hiya qauluh qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu harus mengikuti apa? Tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan wali Allah Subhanahu wa taala padahal dia enggak salat. Masa gini wali Allah Subhanahu wa taala? Masa gini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya harus dibedakan antara wali Allah dengan orang-orang yang dianggap wali Allah padahal bukan. Dan barometer tentang hal ini adalah apa? Pedoman kepada Al-Quran dan hadis tentang agama yang nanti insya Allah akan disebutkan. Wa hiya qaulu ya ayyuhalladzina amanu. Demikian juga sebuah ayat dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun cinta kepada mereka. Dan Allah tidak mungkin cinta kecuali kepada orang yang beriman dan bertakwa, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, kemudian wa ayatun fi Yunus. Demikian juga sebuah ayat dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak sedih. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Kemudian Allah menjelaskan siapa wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi ini siapa wali Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Lalu Allah jelaskan. Dan tidak ada penafsiran yang lebih jelas daripada penafsiran Rabbul Alamin.
Oleh karenanya para ulama ahlu tafsir menjadikan metode penafsiran Al-Quran yang paling awal adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contohnya adalah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa wali Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya sendiri, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kalau kita ingin tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ini. Karena tidak ada definisi pengertian tentang wali Allah yang lebih baik daripada definisi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah Syekhul Islam Taimiyah, dari ayat ini Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan wali Allah juga, yaitu dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya, beliau mengatakan man kana lillahi man kana mu'minan lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Man kana lillahi man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Summa saral amru inda aktsari man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalq wa huffadhish syar'. Kemudian perkaranya sekarang terbalik. Ini pada zaman beliau ini. Menurut orang-orang indah aktsari man yadda'il ilm, menurut kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan mengaku bahwasanya dia termasuk hudatil khalq, orang-orang yang memberikan petunjuk kepada makhluk, yakni termasuk para dai, wa huffadhish syar', dan penjaga-penjaga syariat, ila annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul, bahwasanya yang namanya wali itu yaitu orang yang meninggalkan mengikuti Rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kalau mengikuti Nabi bukan termasuk siapa? Bukan termasuk para siapa yang mengikuti wa man tabi'ahum falaysa minhum. Barang siapa yang mengikuti para rasul, maka dia bukan termasuk apa? Bukan termasuk wali. Wala budda min tarkil jihad, dan orang wali itu harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum. Kalau jihad maka dia bukan wali. Wala budda min tarkil imani wat taqwa. Faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Dan harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Kalau iman, maka itu bukanlah wali. Bukan dari golongan mereka. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah, innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami meminta kepada Engkau ampunan. Sesungguhnya Engkau Maha memberi doa. Maksud perkataan Syekh rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah wali, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, beliau sekarang mengatakan, anehnya keadaan terbalik. Pada zaman kita sekarang, yang dianggap wali itu malah orang yang nyeleneh. Orang yang nggak pernah sholat, orang yang kalau tidurnya di kuburan, orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya apa? Wali. Atau orang yang memiliki kedikdayaan. Kalau dia dia ditebas pedang mempan, atau bisa terbang, atau bisa makan kaca dan sebagainya. Nah, itu yang namanya apa? Wali. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Idza ra'aita syahsan qad yatiru
wa fawqa ma'il bahri yasiru wa lam yakun idza ra'aita syahsan qad yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu istidrajun bid'i. Apabila kamu melihat ada orang kok bisa terbang atau dia bisa berjalan di atas air padahal dia bukan orang yang beragama, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulur dia agar dia terus di dalam kesesatannya dan kebid'ahannya dan penyimpangannya. Jadi ini harus kita membedakan, tidak setiap orang yang memiliki kedikdayaan, tidak semua orang yang memiliki keanehan itu berarti apa? Wali. Tidak. Bahkan mereka adalah wali-wali syaitan. Dan merekalah adalah dajjal-dajjal yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dajjal, ayyuhal ikhwah, itu ada dua macam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Buhyatul Murtab dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Fitnatud Dajjal, beliau menyebutkan bahwa fitnah dajjal itu ada dua macam. Yang pertama adalah dajjal beneran yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan muncul nanti di akhir zaman. Dan ini adalah fitnah yang sangat besar. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Yang kedua adalah termasuk fitnah dajjal juga adalah setiap orang yang menipu umat, menipu masyarakat dengan kedikdayaan dan keanehan-keanehan. Sehingga manusia banyak yang tertipu. Dianggap, ini adalah orang yang wali. Padahal mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Dan sekarang banyak orang-orang seperti ini. Terutama di televisi-televisi atau di media-media. Banyak menampilkan keanehan-keanehan seperti ini. Padahal ini adalah menipu umat. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk waspada. Hendaknya bagi kita untuk membentengi diri kita dengan ilmu, dengan akidah yang kuat. Agar tidak tertipu seperti tertipunya kebanyakan orang. Nah, selanjutnya, terakhir, al-aslus sadis. Landasan yang keenam. Raddus syubhatil lati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnah. Wattiba'il ara'i wal aghwa'il mutafarriqati al-muhtalifah. Membantah syubhat. Syubhat yaitu kerancuan. Allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan. Fi tarkil Qur'ani was sunnah, agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wattiba'il ara'i wal aghwa, dan agar manusia mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang beraneka macam, yang berpecah belah dan berselisih. Wa hiya anna al-Qur'ana was sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Syubhat itu adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah ini nggak ada yang mengetahuinya kecuali al-mujtahidul mutlaq, kecuali orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang betul-betul alim dan memiliki kemampuan untuk mengambil istimbat dari Al-Quran dan hadis, atau hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Wal mujtahidu huwal mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Sedangkan mujtahid itu adalah orang yang sifatnya begini dan begini. Beberapa sifat yang mungkin tidak ada secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Yani mereka memberikan syarat-syarat, yang syarat-syarat ini cukup ketat. Yang mungkin pada Abu Bakar sama Umar aja nggak ada. Seperti
harus ya mengetahui, seperti disebutkan, harus hafal sekian hadis, berapa ribu hadis, harus mengetahui setiap bidang ilmu dan sebagainya. Taib, fa illam yakunil insanu kadzalik falya'rid anha fardan hatma. Kalau manusia itu enggak memiliki sifat-sifat tersebut, maka hendaknya dia mengikut saja, ya, menyimpang darinya, yakni berpaling dari Al-Qur'an dan hadis. Fardhon hatman, dan ini adalah kewajiban baginya. La syakka wala iskala fi, tidak ada keraguan dan tidak ada kerancuan baginya. Yakni maksud syubhat ini adalah satu syubhat yang biasa dicetuskan oleh orang-orang dari orang-orang tasawuf dan sebagainya, yang mereka mengajak manusia untuk apa? Taklid, dan menutup pintu ijtihad. Jadi kita ini ya orang awam, Al-Quran dan Sunnah ini nggak bisa kita fahami. Yang memahami itu adalah apa? Para ulama. Nah, kita ini tinggal apa? Ngikut aja. Ya, demikian juga dalam Al-Quran dan hadis ini kita ngikut sama misalkan tokoh ustadz kita atau kiai kita. Karena kita ini orang awam. Mereka yang ngerti. Adapun kita nggak memiliki syarat-syarat itu. Nah, itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tetapi taklid buta. Taklid itu adalah mengikuti perkataan orang tanpa mengetahui dalilnya. Nah, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun li ajli su'ubati fahmiha. Siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis, maka dia adalah orang yang zindik atau orang yang gila. Karena sulit sekali memahami Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa kita itu langsung memahami Al-Quran dan hadis dengan akal kita nggak bisa. Yang bisa memahami Al-Quran dan hadis itu hanyalah apa? Ulama atau orang-orang pilihan saja. Ya, umur kita belum nyampe. Nah, kayaknya bahkan di antara mereka ada yang seperti itu. Kita harus wajib taklid. Taklid itu wajib hukumnya. Fawajibun taklidu habrin minhumu. Ya, wajib taklid kepada salah satu di antara mereka. Ya, dan di antara mereka sampai ada yang mengatakan seperti As-Sawi dalam Hasyiah Jalalain mengatakan, barang siapa yang mengikuti dohir-dohir Al-Quran dan hadis, ya, maka dia telah mengambil sumber kekufuran. Subhanallah. Jadi orang yang mengikuti dohir Al-Quran dan hadis dianggap mengikuti apa? Sumber kekufuran. Ini adalah ucapan yang sangat keji. Ucapan yang sangat jelek sekali. Nah, dan di antara mereka ada yang membuat hadis agar manusia itu taklid. Ya. Di antaranya misalkan hadis man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang taklid kepada seorang alim, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ya, ucapan-ucapan seperti ini atau dakwahan-dakwahan seperti ini, ayyuhal ikhwah, maksud mereka adalah apa? Maksud mereka adalah mencampakkan Al-Quran dan hadis agar manusia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, hanya taklid buta kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai alim. Ya, kalau yang dianggap alim beneran. Ya, kalau cuma dianggap alim, ya, dianggap tok, nggak benar-benar alim. Nah, ini kan repot. Ya, mendingan orang kalau mau misalkan taklid kepada siapa, misalkan Imam Syafi'i, insya Allah, ya, kalau salah, salahnya pun nggak terlalu jauh. Tapi kalau taklidnya kepada misalkan Ustadz si fulan atau Allan, ya, yang nggak dikenal dengan ilmu dan tidak dikenal dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjamin bahwasanya kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya? Taib. Kemudian fasubhanahu wa bihamdihi kam bayyana Allah subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadra. Segala puji bagi Allah subhanahu, maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, betapa sering Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan secara syar'i dan qadari, khalqan wa amran, ya,
khalqi dan amri, ya, syar'i dan qadari, yakni secara syariat dan secara akal. Fi raddi hadhihi syubha al-mal'una min wujuhin syatta, untuk membantah syubhat yang terlaknat ini. Kenapa dikatakan syubhat yang terlaknat? Karena tujuannya adalah menjauhkan manusia dari sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Min wujuhin syatta, dari beberapa segi. Balaghat ila haddid daruriyatil ammah, yang sampai kepada derajat merupakan sesuatu yang sangat diketahui oleh orang-orang awam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmihun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya. Laqad haqqal qawlu al aktsarihim fahum la yu'minun. Ucapan telah menjadi ketetapan pada kebanyakan mereka bahwa kebanyakan mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmihun. Kami jadikan di leher-leher mereka aghlal, belenggu-belenggu, ya, sehingga mereka terbungkam. Wa ja'alna min baini aydihim, kami jadikan di depan mereka ini saddan, apa? Penutup. Ya. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakang mereka juga penutup. Fa aghshaynahum, kami tutup mereka fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak memandang. Yakni karena mereka sudah taklid buta, fanatik buta, sehingga agama ini atau hidayah ini tertutup dari mereka. Padahal betapa banyak Al-Quran, betapa banyak penjelasan-penjelasan yang sudah sampai kepada mereka. Ini orang-orang taklid itu susah. Doktrinnya kalau sudah dapat doktrin seperti ini, susah banget. Walaupun kita kasih dalil, 1000 dalil pun mentah. Ya, nggak berfaedah. Kenapa? Karena dalil. Walaupun kita kasih Al-Qur'annya, Pak ini Al-Qur'annya. Ya, oh iya. Tapi saya lebih percaya sama ini daripada kamu. Nah, repot ya kan? Ya, gimana akan menerima kebenaran kalau begini caranya? Didatangkan kepada mereka dalil, didatangkan kepada mereka hadis, ya, mereka nggak percaya. Kenapa? Karena merasa bahwasanya, oh ini saya lebih percaya kepada alim fulan daripada kamu. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, tatkala dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah kepada kalian, malah mereka mengatakan, kami mengikuti apa kata nenek moyang kami. Nah, demikian ayolah ikhwah kajian kita tentang al-usul as-sittah. Ya, semoga kajian yang sederhana, cepat dan kilat ini, ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Ya. Di dalam ilmu tasawuf terdapat beberapa tingkatan dalam hal agama, yaitu syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Tolong jelaskan hal tersebut menurut pandangan Ahlussunnah. Pembagian seperti ini adalah pembagian yang batil. Ya, berseberangan dengan Al-Quran dan berseberangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu kalau dia bertambah banyak, bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang sufi. Kalau ilmunya sudah mantap, berarti boleh meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, boleh melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan kepada mereka, kok Pak, misalkan ini ya, kok nggak pernah lihatan kiaimu di di sholat di masjid ya? Oh enggak, dia kan sudah nyampe derajat ma'rifat, nggak perlu sholat sudah. Ada lagi yang ngomong, oh dia sholatnya di Mekah, padahal ngumpet di kamar, kamarnya dikasih Mekah gitu tulisan. Nah, jadi seperti ini ayolah ikhwah adalah apa? Pembagian yang batil. Ya. Bahkan konsekuensi dari pembagian ini adalah
mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu derajatnya lebih rendah daripada wali-wali mereka. Dan ini adalah perkataan Ibnu Arabi As-Sufi yang dibantah oleh para ulama, ya, yang mengatakan bahwa derajat Nabi itu di bawahnya wali. Ya, derajatnya Nabi itu di bawahnya wali. Jadi wali itu lebih utama daripada Nabi. Baik. Dan menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala dalam Siyar, bahwa ada seorang sufi tatkala dia mengatakan musik boleh bagiku, halal bagiku. Kenapa? Karena saya sudah mencapai derajat. Lalu kabar itu sampai kepada seorang ulama, maka dia mengatakan, ya, sampai derajat. Naam ila saqar. Ya, sampai. Derajat kemana? Derajat ke neraka saqar. Oh, setelah kitab Ushulus Sittah ini, setelahnya apa? Ya, insya Allah nanti pada tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru. Ya, antum setelah ini ujian, kemudian nanti daurah, ada daurah bahasa Arab yang ikut, atau yang enggak ya liburan. Setelah itu nanti ajaran baru, insya Allah nanti dipilihkan. Ya, rencananya, menurut saya adalah kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad At-Tamimi juga. Ya. Itu kitab yang bermanfaat insyaallah taala. Baik, demikian ayolah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.